Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di pembahasan ke-36, nomor 36, masih seputar Kitabul Ilm. Beliau membuat atau menyusun sebuah pembahasan tentang larangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah atau pengikut hawa nafsu. Ya, babun nahyi an akhdhil ilmi an ahlil bid'ah. Ini kata beliau akan membahas di sini sebuah bab tentang larangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Langsung saja beliau membawakan satu dalil di sini dari sekian banyak dalil sebenarnya, tapi beliau di sini membawakan satu dalil yang nanti beliau menjelaskan cukup panjang di sini, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Dan sekiranya tidak mencukupi, nanti waktunya bisa kita sambung sampai setelah salat Isya, ya, supaya penjelasan ini tidak terputus dan bersambung. Taib, larangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Di antara dalilnya, kata beliau di sini, penulis membawakan salah satu riwayat dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilmu 'indal asaghir." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda dekatnya sa'ah, yakni al-qiyamah. Inna min asyratis sa'ah. Asyrat ini syartun ataupun bermakna alamah, ya, atau ayah, tanda-tanda, sinyal yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ilmu itu diambil, dituntut dari al-asaghir, dari orang-orang kecil. Nah, banyak nanti para ulama, dan akan dibawakan oleh beliau di sini, menafsirkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dengan makna asaghir sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Orang-orang banyak yang menuntut ilmu dari kaum asaghir. Kata mereka, kaum asaghir ini adalah ahlul bid'ah, orang-orang yang tenggelam di dalam perbuatan bid'ah. Ya, kita sudah tahu bahwasanya bid'ah yang dimaksud di sini bukan bid'ah dalam urusan dunia, tapi al-bid'ah yang dimaksud di sini fi umuriddin, dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, hukum asalnya halal. Ya, apa yang ada di muka bumi ini kami jadikan untuk kalian halal, hukum asalnya. Jadi apa yang ada di muka bumi ini silahkan, Anda mau berbuat apapun silahkan, hukum asalnya bebas, selama tidak ada melanggar batasan-batasan ataupun aturan-aturan yang datang dari Allah Ta'ala. Ya, kalau sampai menyentuh batasan-batasan, melanggar batasan syariat yang telah Allah Ta'ala tetapkan, maka perkara mubah ini akan menjadi haram, terlarang. Seringan-ringannya menjadi perkara yang makruh.
Ya, sehingga tidak ada masalah dalam masalah urusan dunia. Hukum asalnya boleh. Ketika tidak didapati di sana hal-hal yang melarang, yang mencegahnya, ya, ataupun tidak ada dalil yang menunjukkan keharuman dari perkara dunia tersebut. Akan tetapi yang dimaksud bid'ah di sini dalam perkara agama, dalam urusan agama. Nah, kalau dalam urusan agama itu harus mengikuti aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berkaitan dengan ibadah. Karena ibadah ini Allah taala kaitkan nanti dengan waktu. Ibadah ini Allah taala kaitkan dengan satu sifat. Ibadah ini kadang dikaitkan dengan kaifiyat, tata cara. Ibadah ini dikaitkan dengan tempat tertentu. Ibadah ini kadang dikaitkan dengan waktu tertentu dan seterusnya. Maka dalam rangka untuk menjaga syariat ini, Nabi SAW sering menyebutkan kata bid'ah. Karena perbuatan bid'ah dalam agama yang beliau maksud dalam agama ini bisa merusak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak ingin apa yang beliau bawa itu dirusak oleh umatnya sendiri. Justru beliau ingin ini dijaga terus, dijaga sunnah beliau, apa yang beliau wariskan, apa yang beliau ajarkan dari urusan-urusan agama, dari perkara-perkara pokok agama. Taib ya. Nah, maka akan muncul nanti di akhir zaman, di antara tanda dekatnya hari kiamat, ya, min asyratis sa'ah ayultamasal ilmu indal asagir, kata beliau. Ilmu itu dituntut dicari dari orang-orang kecil, ya. Dan yang dimaksud di sini asagir adalah ahlul bid'ah. Nah, di sini langsung kita masuk kepada kandungan bab. Ya, nomor 1, kata beliau, kaum asagir, dari kata sagir, asagir, ya, asghar, jamak asagir, bukan dari kaum yang akbar, akabir. Nah, itu orang-orang besar. Nah, kaum asagir adalah ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang berani mengeluarkan fatwa meski mereka tidak memiliki ilmu. Nah, ini yang memperparah keadaan umat. Ketika munculnya orang-orang asagir ini, dan orang-orang tertarik. Kenapa? Karena dengan tipu daya mereka. Ya, karena dengan tipu daya mereka. Nah, sehingga kata beliau di sini kaum asagir adalah ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu yang berani mengeluarkan fatwa. Biasanya seperti itu. Bahkan hari ini kita dapati, Masya Allah, ya, setiap zaman itu memang terkadang fitnahnya itu berbeda-beda, tapi intinya sama. Intinya sama, yang kita maksud bahwa dalam menjaga agama itu dari segala sisi. Ya, menjaga agama Allah Ta'ala ini dari segala sisi. Permasalahan dan persoalan, terutama yang berkaitan dengan orang-orang yang muncul kemudian terlihat mengikuti hawa nafsu. Karena orang-orang yang sangat mengikuti hawa nafsu akan mudah berfatwa tanpa ilmu. Di zaman dahulu, kalau kita perhatikan di zaman dahulu, seorang untuk mendapatkan hidayah, ya, melalui wasilah-wasilah, sarana-sarana yang tidak semudah hari ini untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ilmu. Mereka harus melakukan perjalanan yang jauh, ya, kan seperti itu sarananya. Mereka harus melewati menyeberangi lautan, naik kapal, berkuda, melewati Sahara, melewati hutan dan seterusnya untuk menemui seorang alim dan mendapatkan ilmu. Sebaliknya juga, terjatuhnya seorang ke dalam kesesatan melalui, ya, orang-orang yang menyesatkan, itu juga tidak cepat prosesnya. Ya, tidak cepat prosesnya. Ya, sama, harus melakukan perjalanan jauh untuk bertemu dengan seorang penyesat, kan gitu. Sehingga tersesat. Penyebaran kesesatan juga tidak secepat hari ini. Nah, hari ini berbeda karena berdasarkan sarananya, dilihat dari sarananya. Tatkala kita dapati bahwasanya sarana-sarana hari ini sangat cepat untuk menyebarkan hidayah. Ya, hidayah itu cepat tersebar dengan media-media hari ini. Di sisi lain juga kesesatan itu lebih cepat tersebar. Bahkan hari ini dengan mudahnya setiap orang bisa mendapatkan kesesatan dalam hitungan detik. Tinggal buka saja.
Ya, sebagaimana seorang hari ini juga untuk mendapatkan petunjuk itu bisa dengan cepat hari ini. Tidak perlu dia keluar rumah, dia bisa di kamarnya. Hanya modal pulsa saja. Ya kan? Modal data saja misalnya. Dia bisa. Yang terpenting dia mendapatkan alamat yang tepat, jalan yang tepat. Jika tidak, dia akan mendapatkan kesesatan juga dengan cepat. Nah, hari ini kita saksikan bagaimana pengekor hawa nafsu itu mereka berfatwa tanpa ilmu, sesuka hatinya saja dia berbicara di hadapan manusia. Ya, share kan begitu ya, buat video share, live kan begitu ya. Apalagi bahasanya itu. Antumlah tahulah itu paham. Ya, mudah sekali. Bahkan kita saksikan hari ini sembarangan berbicara tentang agama, apalagi yang viral hari ini kan begitu ya, heboh, viral. Bicara soal gaib. Kan begitu kan? Bicara soal gaib asal-asalan sembarangan. Dia nggak bisa bedakan salat gaib sama gaibnya jin sama gaibnya Allah. Salat gaib, tahu salat gaib kan? Salat jenazah gaib. Ya, ghibah itu kan makna gaib semuanya. Sembarangan berbicara. Ya, sembarangan berbicara sihir, sembarangan berbicara tentang kahin, tentang dukun dalam bahasa kita, arraf, munajjim. Ya. Tanpa ada dasar, seakan-akan mereka telah membaca Al-Quran ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas dan sudah selesai tafsirnya, sehingga mereka bisa menyimpulkan apa itu ghaib, sehingga mereka bisa menyimpulkan apa itu sihir, ya, sehingga mereka bisa menyimpulkan apa itu kahin, apa itu munajjim, apa itu arraf, dan seterusnya. Taib. Nah, oleh karena itu, inilah yang dimaksud dengan kaum as-saghir. Ya, bisa itu yang dimaksud adalah ahlul bid'ah yang memang condong kepada perbuatan-perbuatan mengada-ngada dalam Islam. Bisa yang dimaksud as-saghir ini adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya udah dia ledakkan saja. Dia keluarkan tanpa harus memandang ini memang ilmunya ya seperti ini atau apa atau bagaimana, tidak melakukan pengkajian dulu. Ya, berfatwa tanpa ilmu. Hal ini telah diisyaratkan dalam hadis yang berbicara tentang terangkatnya ilmu. Maka perhatikan hadis ini. Inna min asyratis sa'ah, tanda dekatnya kiamat. Ketika munculnya orang-orang yang dangkal ilmunya, as-saghir, akan tetapi orang menuntut ilmu darinya, banyak yang mengambil ilmu darinya. Ya, banyak yang mengambil ilmu darinya. 6. Ini dia ujian yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian kandungan bab yang kedua. Sementara ulama, alim, jamaknya ulama, adalah kaum akabir. Mereka lah yang dikatakan kaum akabir, orang-orang besar. Itulah dia ulama. Meskipun usia mereka masih muda, meskipun usianya masih muda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada seseorang berupa ilmu, dimudahkan oleh Allah Ta'ala, cepat dia untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman yang lurus. Adakah yang seperti ini? Ada. Bahkan orang-orang sebelum kita sudah Allah Ta'ala tampakkan. Masih muda seperti Imam Syafi'i, masih berumur 20 sudah mufti, sudah berfatwa, karena dia sudah menyelesaikan Al-Quran di umur 7 tahun. Ya, sudah selesai dengan makna-makna Al-Quran. Terus dia belajar, semangat belajar, dan Allah Ta'ala berikan kecepatan baginya untuk memahami agama, sehingga masih muda dia mampu mengimbangi orang yang belajar sampai 40 sampai 60 tahun. Sementara dia cukup menghabiskan sampai umur ya 20 sudah mengimbangi orang yang 50 60 udah syekh. Nah, orang-orang yang seperti ini walaupun masih muda, dia dikatakan akabir. Dia dikatakan orang besar, dia dikatakan ya orang yang sudah sepuh dalam ilmu, akabir. Nah, makanya kata beliau di sini, ulama adalah kaum akabir meskipun usia mereka masih muda. Beliau di sini menukilkan perkataan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilm, ya, di mana Ibnu Abdul Bar di sana menyebutkan bahwasanya al-jahilu shaghir, orang bodoh itu dikatakan shaghir, dikatakan kecil. Ya, wa in kana shaykhan, sekalipun dia sudah sepuh. Nah, ini ya. Jadi jangan tersinggung. Ya, dia dikatakan al-jahil oleh karena itu menuntut ilmu. Enggak ada kata lain itu kecuali harus menuntut ilmu, dan Nabi kita juga berpesan menuntut ilmu terus itu. Imam Ahmad juga demikian.
Menuntut ilmu itu dari kapan sampai kapan? Kata beliau, minal mihbarah hatal maqbarah. Menuntut ilmu itu ya terus. Ya, dari sekarang sampai masuk ke dalam kubur, sampai meninggal dunia. Itu menuntut ilmu terus. Tidak ada kata selesai. Kalau selesai dari sebuah jenjang di sebuah lembaga pendidikan itu belum selesai. Itu hanya selesai di program satu lembaga saja, kan begitu. Tapi menuntut ilmu pada dasarnya secara mutlak semua kaum muslimin muslimat itu terus menuntut ilmu. Enggak ada kata selesai di dalam menuntut ilmu. Karena ilmu ini terus. Ya. Kejahilan kita akan tampak terus. Belum lagi ilmu. Bahkan bagi para dai misalnya, para duat ataupun para mudarris, muallim, mereka harus terus menuntut ilmu. Nah, kalau terus mereka mengajar itu tidak upgrade kan begitu ya, tidak terus menuntut ilmu, menambah ilmu mereka, maka akan habis nanti. Taib. Jadi dia kata Ibnu Abdul Bar, dia mengatakan al-jahilu shaghir wa in kana syaikhan. Seorang yang jahil itu dikatakan kecil sekalipun dia usianya sudah tua. Demikian sebaliknya, bahwasanya al-alimu kabir, seorang alim itu adalah orang yang besar. Wa in kana hadatsan, sekalipun dia masih muda, umurnya masih muda, dia dikatakan alim. Ya, ketika dia memang benar-benar punya ilmu walaupun umurnya masih muda. Itu tadi sudah kita contohkan, di antara contohnya adalah Imam Syafi'i dan yang lainnya, para ulama-ulama ya yang terkenal, yang mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah memiliki ilmu yang sangat mendalam semenjak kecil, ya semenjak masih masa muda, maka mereka dikatakan alim walaupun usia mereka masih muda. Lalu di sini Ibnu Abdul Bar membawakan sebuah syair. Ya, dalam syairnya beliau mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah. Tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Enggak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan jadi ulama, itu tidak ada. Lahir langsung jadi ulama, itu enggak ada. Sebagaimana tidak ada yang namanya seorang belajar dalam hitungan satu malam dia mampu menguasai ilmu. Ya itu enggak ada. Kalau ada saya mau. Ya, dalam hitungan satu malam bisa hafal 30 juz, saya mau. Cering langsung 30 juz hafal, langsung ingat semuanya. Ya, pasti semua orang mau seperti itu. Tapi lihatlah bagaimana sulitnya dan beratnya ujian untuk menghafal Quran. Ini masih menghafal saja loh, masih menghafal. Terbukti enggak? Ya, enggak gampang. Ya, jadi harus butuh usaha untuk mendapatkan ilmu. Maka belajarlah, kata beliau. Enggak ada seorang itu dilahirkan langsung jadi ulama. Walaisa akhul ilmin kaman huwa jahil. Ya, seorang yang berilmu tidak seperti orang yang jahil. Wa inna kabirul qaumi la ilma indahu saghirun idzal tafata alaihi mahafil. Seorang pembesar kaum, artinya dia seorang tokoh. Sekalipun dia dianggap tokoh orang besar di satu kaum tapi enggak punya ilmu, dia dianggap saghir. Ya, dia dianggap saghir walaupun orang-orang, ya, apabila orang menoleh kepadanya. Jadi ketika manusia menoleh kepadanya, walaupun dia seorang yang ditokohkan dalam satu kaum, orang akan menganggapnya itu kecil. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Taib. Kemudian kandungan bab yang ketiga. Ilmu adalah yang bersumber dari sahabat radhiyallahu anhum. Bahwasanya ilmu adalah yang bersumber dari sahabat. Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan ini bukanlah berlebihan. Ya, ini bukan suatu hal yang berlebihan ketika disebutkan di sini ilmu adalah apa yang bersumber dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang-orang yang mengingkari ini dengan mengatakan bahwasanya tidak, ilmu itu cukup yang bersumber dari Quran dan hadis. Lalu kita tanyakan kepada dia, Quran dan hadis menurut pemahaman siapa? Kalau dia mengatakan pemahaman saya, misalkan begitu, maka kita tanyakan, mana yang lebih utama, saya mengambil pemahamanmu terhadap Quran dan hadis atau saya mengambil pemahaman sahabat terhadap Quran dan hadis? Mana lebih utama kita ambil? Kita tanyakan kepada orang itu. Kalau orang itu mengatakan lebih utama mengambil pemahaman saya terhadap Quran dan hadis, maka kita katakan itulah ujub. Ya kan? Ente kadang-kadang ujub.
Ya kan? Itulah ujub. Ya, itu jelas. Pasti orang akan mengatakan lebih dahulu mendahulukan pemahaman para sahabat. Kenapa? Ini langsung muridnya Nabi. Jadi tidak berlebihan ketika para ulama mengatakan yang dikatakan ilmu itu bukan cuma sebatas Quran, hadis sudah cukup. Masing-masing silahkan memahami sendiri. Rusak agama ini. Sehingga para ulama terkadang langsung menyimpulkan bahwasanya ilmu itu apa yang datang dari para sahabat, ilmu itu yang bersumber dari para sahabat. Masalah iman saja, mungkin pernah kita bawakan bagaimana standar iman orang-orang yang menyatakan iman di masa itu. Kalau kalian benar iman, ini ikuti imannya para sahabat. Ya, wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau, kata Allah Ta'ala. Itu dalam surah Al-Baqarah. Ya, akhir-akhir juz 1 masalah itu. Jika mereka, kata Allah Ta'ala, jika mereka benar-benar beriman, karena di masa itu banyak orang-orang yang mengatakan kami juga beriman kepada Allah, kami juga beriman kepada Allah, tapi tidak mau mengikuti Nabi, tidak mau mengikuti para sahabat. Langsung Allah Ta'ala katakan, firmankan dalam ayatnya tadi, fa in amanu bimithli ma amantum. Antum yang dimaksud ketika turunnya ayat siapa? Antum maksudnya kalian, kita ini, atau antum yang dimaksud saat turunnya ayat itu para sahabat? Siapa yang dimaksud? Ya para sahabat saat turunnya ayat itu. Jika mereka beriman, yang menyatakan beriman, semisal keimanan kalian wahai sahabat-sahabat Nabi, faqad ihtadaw, sungguh mereka betul dapat hidayah. Betul kalau iman mereka seperti iman kalian. Lihat ya, untuk mengetahui iman seseorang itu tepat, Allah Ta'ala berikan standar. Ini siapa imannya ini sebagai contoh? Ya kan? Ini siapa ini? Bentuk keimanan yang harus kita contoh ini. Sehingga kita tidak berlaku ujub dan sombong. Kalau kalian mau lihat orang beriman yang betul, ini lihat saya. Enggak bisa. Kalau mau lihat contoh mana orang mukmin yang betul imannya, itu lihat sahabat. Baca ya sirahnya dan perjalanan dan manhajnya para sahabat. Begitu. Contoh itu. Ya, sebelum kita nanti naik lagi kepada Nabi. Kalau kita betul-betul mau ngikuti Nabi 100%, ya beratlah. Ya, sahabat aja dulu, coba ikuti dulu sahabat dulu. Yang Allah Ta'ala menyebutkan tadi, imannya kalian kalau betul iman yang berada di atas hidayah, ini ikuti imannya para sahabat. Jadi ini bukan suatu yang berlebihan. Ketika ulama mengatakan ilmu adalah yang bersumber dari sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, siapapun itu, siapapun yang mengikuti manhajnya para sahabat, maka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka petunjuknya. Baik, itulah ilmu yang berguna. Jika tidak demikian, maka pemiliknya akan binasa karenanya. Jadi kalau tidak mengikuti para sahabat dalam hal beragama, hati-hati. Ini alamat kebinasaan. Walaupun dia menamakan apa yang dia jalani, apa yang dia tempuh, dia namakan atas nama Islam. Karena setiap orang bisa saja mengatasnamakan atas nama Islam dan memberikan penamaan-penamaan yang berasal dari Islam. Ya, namanya memberikan nama. Siapa saja bisa memberikan nama, tapi hakikatnya itu yang terpenting. Taib ya. Dan pemiliknya tidak akan menjadi imam, tidak menjadi orang yang dipercaya dan diridhoi. Taib. Ini kandungan bab yang ketiga tentang kemuliaan ilmu para sahabat. Jelas? Kemudian yang keempat, para penuntut ilmu harus mengambil ilmu dari orang-orang yang bertakwa, saleh dan mengikuti salafus saleh. Nah, ini perhatikan, saat kita menuntut ilmu kepada seorang guru, perhatikan ketakwaannya, kesalehannya, akhlaknya, dan yang tak kalah pentingnya, perhatikan apakah dia mengikuti salafus saleh, orang-orang soleh sebelumnya. Adakah yang mereka jadikan sebagai ya panutan mereka, terutama dari kalangan para sahabat. Ya, karena sahabat ini tidak ada yang mengingkarinya, merupakan ya gurunya atau ulamanya para ulama. Itu sahabat. Jelas ya?
Ulamanya para ulama adalah sahabat. Semua ulama, baik itu ulama-ulama yang berada di mazhab-mazhab tertentu itu, semuanya mereka akan menukilkan sahabat ini berbuat demikian. Ya kan? Sahabat ini. Kenapa mereka fatwakan demikian? Karena ada sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini melakukan demikian, maka kami simpulkan yang rajih, yang lebih kuat, bahwasanya dalam hal ini yang lebih kuat ini dan itu. Kan begitu? Ulama saja tidak meninggalkan asarnya para sahabat. Ya. Sehingga bagi seorang penuntut ilmu penting untuk menimba ilmu, mengambil ilmu dari orang-orang yang memiliki manhaj yang jelas. Maksudnya jelas apa yang mereka jadikan pijakan di dalam menjelaskan Quran dan hadis, mengutamakan terlebih dahulu apa yang difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, semoga Allah taala meridhai mereka. Ya, kenapa? Karena para ulama semua akan menukilkan apa yang ditempuh oleh para sahabat, dan para sahabat adalah murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi dia, sebab keberkahan selalu bersama mereka. Keberkahan, kebaikan di dalam agama ini akan kita dapati ketika kita mengambil ilmu ini dari sahabat. Kalau ada yang berkata, dari mana kalian bisa ketemu sahabat? Ya, maka dari itu tadi disampaikan oleh beliau, para penuntut ilmu hendaknya mengambil ilmu ini dari orang yang bertakwa, saleh, dan mengikuti manhaj salafus saleh. Ya, pendahulu-pendahulu yang saleh. Dan pendahulu kita dalam Islam ini, generasi yang paling saleh adalah generasi sahabat. Itu sudah paling soleh mereka itu, karena mereka adalah manusia-manusia tempaan Nabi langsung. Itu sudah paling soleh. Kalau di sana ada yang ceritanya ngalur ngidul gitu ya, bahkan melebihin sahabat, bahkan kadang ceritanya itu melebihi Nabi. Ya, ada kadang seperti itu. Saya juga pernah baca buku-buku seperti itu yang katanya atau istilah kata bisa ini, bisa temu malaikat, kan begitu ya, bisa ini. Tapi cerita-cerita seperti itu, pernah ketemu Allah langsung, ya, atau ini dan itu, kami itu langsung bertemu sama Allah dalam mengambil ilmu. Ini ya sebuah kebohongan yang bisa menipu umat, ya, yang bisa menipu umat. Kita sudah sepakati bahwasanya tidak ada sumber yang mana sumber itu datangnya dari Allah kecuali apa yang ada pada Al-Quran. Itu sudah disepakati. Itu sumber ilmu kita itu Al-Quran. Al-Quran itu Al-Quran. Allah Ta'ala jamin, dan sampai hari ini bahkan Allah Ta'ala sendiri tantang orang-orang, coba buatkan yang semisal Quran. Tidak usah semisal Quran, satu surat saja buatkan. Ditantang oleh Allah Ta'ala. Gak akan mampu manusia. Ya. Lalu kita mengambil ilmu dari jalan mimpi, dari jalan orang-orang yang dia Al-Quran sendiri tidak menguasainya. Lalu dari jalan mana? Tidak ada jalan ilmu yang benar dalam Islam ini kecuali dari jalan Al-Quran. Dan tidak ada jalan untuk memahami Al-Quran dengan baik kecuali melalui sunnah. Dan tidak tepat penerapan kita terhadap sunnah Nabi kecuali melihat para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian kepada generasi-generasi yang mereka menukilkan bahwa ilmu yang mereka ambil dari mereka. Ya. Taib. Maka dari itu di sini beliau mengatakan sebab keberkahan selalu bersama mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al barakatu ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang-orang besar. Ya, tadi asagir maknanya adalah ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Nah, akabir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilmi, merekalah para ulama, orang-orang yang berjalan di atas ilmu yang hak, ilmu yang benar, orang-orang yang berjalan di atas Al-Quran, di atas petunjuk Quran dan hadis sunnah Rasulullah melalui pemahaman dan penjelasan para sahabat-sahabatnya. Mereka itulah kaum akabir yang keberkahan itu bersama mereka. Siapa saja yang ingin mendapatkan keberkahan dalam beragama,
maka ambil agamanya melalui orang-orang yang bertakwa, saleh dan jelas manhajnya, akidahnya. Ya, jelas manhajnya, akidahnya. Enggak berhenti sampai di akhlak, walaupun itu akhlak perkara yang sangat penting dalam Islam. Kita tidak nafikan itu. Tapi tidak mencukupkan hanya sebatas akhlaknya baik. Ya, karena banyak orang-orang yang bahkan kita dapati orang di luar Islam pun punya akhlak yang baik. Banyak enggak orang-orang non-muslim, orang-orang di luar Islam yang akhlaknya baik? Banyak. Banyak mereka yang dermawan, ya, kemudian sosialnya tinggi, perhatian sama orang miskin, bantu bencana. Itu bukan kita dapati orang Islam semua, orang-orang di luar Islam juga banyak. Lalu apa kita benarkan semua dari mereka? Kan enggak. Ya, enggak semua. Kadang ada orang-orang di luar Islam itu yang benar maksudnya sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam. Nabi saja pernah membenarkan Yahudi, ya atau tidak? Pernah Nabi itu membenarkan seorang Yahudi yang mengatakan begini, beliau senyum saja untuk membenarkannya. Tapi apakah Nabi membenarkan semuanya? Ya enggak. Hanya sebatas yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan itu saja sesuai dengan Islam, ya benar. Ya. Namun dalam hal menuntut ilmu, mencari ilmu bukan dari siapa saja. Paham ya? Menuntut ilmu itu harus dari sumber kebenaran itu sendiri, bukan dari siapa saja. Enggak apa-apa ambil ilmu itu dari siapa saja, salah. Kebenaran itu harus kita terima dari siapa saja, sahih? Ya, selama itu dibenarkan oleh Islam, kita ambil tanpa harus melihat dia itu Islam atau tidak, manusia ataukah jin. Kita terima. Sekalipun yang datang itu jin kepada Anda, setan yang datang kepada Anda, dia menyampaikan sesuatu dan di dalam Islam membenarkan itu, wajib kita membenarkan kebenarannya, bukan membenarkan setannya. Bukan menuntut ilmu dari setannya. Paham ya? Iya, seperti itu. Sebagaimana Abu Hurairah pernah diajari ayat kursi sebelum tidur, ya atau tidak? Apakah kita bilang bahwasanya menuntut ilmu itu boleh dari siapa saja? Boleh dari setan, boleh dari orang kafir, boleh? Ya enggak boleh. Menuntut ilmu itu harus dari sumber kebenaran. Tapi ketika kebenaran datang kepada kita, terima. Walaupun itu datangnya bukan dari orang Islam, kita terima. Karena Nabi juga menerima itu. Nabi menerima dari orang-orang kafir ketika datang kepada Nabi menanyakan bahwasanya benar, ya seperti ini, maka beliau membenarkan. Tapi bukan berarti membenarkan secara keseluruhan apa yang memang dibenarkan oleh Islam. Taib. Jadi demikian, al barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan akan bersama orang-orang besar, maksudnya bersama ahlul ilmi. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan dalam agama ini, tuntutlah ilmu, ambillah ilmu dari orang-orang yang berilmu. Ya, dengan makna ilmu yang benar. Kadang ini samar orang ilmu itu. Oh, itu berilmu, ternyata ilmunya ilmu tenaga dalam. Bukan. Ya. Ada seperti itu terkadang. Jadi makna ilmu juga sekarang belakangan ini mulai kabur kan begitu, mulai kabur. Yang dikatakan ahlul ilmu itu yang mana kan begitu. Makanya tadi kita sebutkan ahlul ilmu itu kita lihat yaitu orang yang faham tentang Quran dan hadis lalu mengikuti manhajnya para sahabat. Yang mana Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika beliau menyebutkan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73. Satu yang menjadi golongan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang bertanya siapa ini, maka beliau menyebutkan sifatnya. Ya, menyebutkan sifat-sifat satu golongan yang selamat itu. Di antaranya beliau mengatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ya, al-jamaah itu adalah orang-orang yang berpijak di atas pijakanku dan para sahabat-sahabatku. Ini kan jelas bahwasanya beragama ini memang harus diambil dari orang-orang yang besar. Maksudnya para sahabat dan ulama setelah mereka yang mengikuti manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kelima, ulama salaf terdahulu telah mengisyaratkan keterangan ini yang dapat menyelamatkan kita dari kejahilan dan menjaga kita dari kesesatan. Ya. Jadi para ulama terdahulu, salaf itu kan artinya terdahulu. Ya. Seorang tabi'in yang mulia yang bernama Muhammad bin Sirin, ini sangat terkenal, ulama tabi'in rahimahullah, dia berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama.
Ya, kalau benar itu ilmu, itu benar adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, maka itu bagian dari agama. Oleh karena itu ketika kita menuntut ilmu itu yang benar tadi, itu adalah bagian dari agama. Ya, itu bagian dari agama. Maka Muhammad bin Sirin di sini berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Nah, perhatikan, ketika kita mengambil ilmu, terutama berkaitan dengan ilmu agama, perhatikan dari siapa kita menuntut ilmu tersebut. Ketika dia menyampaikan ilmu ini, dasar-dasar ilmu dia tersebut, prinsip-prinsip yang dia sampaikan di dalam beragama, ini apa prinsipnya? Dasar-dasarnya, perkara fundamentalnya, perkara akidahnya, ya, pijakannya. Sambil kita berdoa, seraya kita berdoa minta diberikan hidayah. Bunyi dia ya. Sudah masuk salat Isya. Kita sambung nanti setelah Isya ya. Ya. Si banyak sayang ini ditinggalkan. Nanti kalau sambung. Baik, kita sambung setelah Isya. Insyaallah kita sambung setelah Isya, kita salat Isya dulu. Nanti poin yang kelima kita sambung setelah salat Isya. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita di poin yang ke-36, nomor 36, tentang larangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Larangan mengambil ilmu dari ashaghir, karena itu merupakan tanda akhir zaman yang harus diwaspadai, agar tidak menuntut ilmu dari kalangan ashaghir, tapi justru dari kalangan akabir. Ya, dari orang-orang besar. Yang dimaksud besar di sini bukan dari sisi umur saja, bukan dari sisi ketinggian jabatan, kedudukan, ketenaran, tapi dilihat dari keilmuan, ya, dari kedalaman ilmu dan ya pijakan yang dia jadikan untuk ya menyampaikan ilmu, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Selanjutnya di kandungan bab nomor 5, beliau mengatakan bahwa ulama salaf terdahulu secara umum, para ulama yang telah mendahului kita, baik itu dari masa para sahabat ya sampai kepada generasi-generasi setelahnya, tabi'un atau atba'ut tabi'in atau seterusnya, dari setiap kurun, dari generasi ke generasi, yang di sana Allah Ta'ala melahirkan para ulama-ulamanya yang mereka berpegang dan berpijak ya dengan pendahulu mereka juga, ya, dengan pendahulu mereka juga. Maka mereka ulama salaf terdahulu telah mengisyaratkan keterangan ini yang dapat menyelamatkan kita dari kejahilan dan menjaga kita dari kesesatan. Ada seorang tabi'i yang mulia, yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah, dan banyak sekali perkataan Muhammad bin Sirin ini dinukilkan di dalam kitab-kitab para ulama. Kata beliau, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. Ya, jadi perhatikan kita kalau ingin mempelajari agama, jangan mempelajari agama dari sebatas ya penamaan saja, dengan penamaan-penamaan orang yang berilmu. Kan di Indonesia khususnya banyak penamaan-penamaan untuk orang yang menguasai ilmu. Bisa itu ustadz, ya, bisa itu kiai, bisa itu tuan guru, apalagi muallim, mudarris, apalagi istilahnya syekh, begitu ya. Apalagi banyaklah hari ini penamaan-penamaan yang menunjukkan dia punya kapasitas ilmu. Namun ketika kita ingin mengambil ilmu, jangan hanya sebatas melihat dari penamaan-penamaan itu saja, ya, akan tetapi lihat dari mana dia mengambil ilmunya juga. Lihat dari mana dia mengambil ilmunya. Ya, dari siapa engkau mengambil ilmu, mengambil agamamu. Sebab ilmu ini hanya dibawa oleh orang-orang yang terpercaya.
Ya, jadi ilmu yang benar ini yang datang dari Allah tabaraka wa taala, Allah taala berikan ini hanya kepada orang-orang yang terpercaya, yang memang mereka Allah taala muliakan dikarenakan kejujuran mereka, kesungguhan mereka, berusaha untuk menjaga Allah, menjaga agamanya, menjaga Rasulnya, menjaga syariat Allah dari berbagai macam perkara-perkara yang bisa merusak Islam itu sendiri, lalu tampak jelas darinya ingin menjaga agama Allah Ta'ala. Maka ini pada dasarnya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang terpercaya, yang dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyampaikan agamanya secara zaman ke zaman, generasi ke generasi. Nah, ini seperti yang diisyaratkan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Musa, ya Isa bin Sabih. Telah diriwayatkan sebuah hadis sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda. Ya, dan riwayat hadis ini bisa dilihat dalam kitab Al-Jami' di Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Di sana disebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin fasabilul ilmi ay yu'mala amman hada sabiluhu wa wasfuhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu ini akan dipanggul, akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya dari setiap generasi. Udul, maksudnya orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil yaitu terpercaya. Ya, yang tidak dikenal dengan kedustaannya. Paham ya? Itu yang paling utama. Orang-orang yang adil dikatakan terpercaya dalam membawa ilmu agama, karena ini nanti yang menjadi standar rawi-rawi para hadis di masa dahulu. Mereka akan melihat ini rawi yang membawa hadis ini siapa? Siapa yang meriwayatkan kepada kamu? Si fulan. Nah, si fulan ini dicek ini kesehariannya dari orang-orang terdekat dengan dia. Ini dikenal berdusta, ini gimana orangnya? Apa memang tidak pernah dikenal dia berdusta? Oh, tidak pernah dia dikenal berdusta melalui orang ini. Oh, ini orang terpercaya. Ini bisa diambil darinya. Tapi kalau wah itu kata orang sini itu bote, bohong terus, ya kan? Pembote, pembohong terus. Nah, sudah nggak terpercaya ini, ya nggak dipercaya lagi. Apa yang darinya itu bisa jatuh, walaupun seandainya benar itu hadis dari Nabi yang diriwayatkan, tapi karena dia tidak memenuhi syarat, ya kriteria untuk sebagai rawi yang diterima hadisnya, tertolak jadinya. Ya, sampai seperti itu. Makanya beliau SAW di sini menyebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin, ilmu ini akan dipanggul, akan dibawa pada setiap generasi uduluhu oleh orang-orang yang adil, yang terpercaya. Allah Ta'ala akan titipkan syariatnya ini, ilmunya ini terus secara generasi ke generasi. Allah akan pilih dari setiap generasi, akan Allah munculkan orang-orang yang terpercaya itu. Ya, apa tugas mereka? Dari orang-orang yang terpercaya ini, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka akan berusaha untuk membersihkan agama ini atau membersihkan ilmu ini dari perbuatan tahrif, penyimpangan dari orang-orang yang ghalin, yang ghulu, yang melampaui batas. Ya, akan muncul nanti manusia-manusia yang melampaui batas, yang melakukan tahrif. Tahrif ini penyelewengan terhadap dalil. Dalil seharusnya difahami ke arah kanan, dia bawakan ke arah kiri. Ya, dalil yang seharusnya dibawakan kepada makna A tapi dia bawakan kepada makna yang lainnya. Ini tahrif. Nah, orang-orang yang udul, orang yang terpercaya dari setiap generasi min kulli khalaf, kata beliau tadi, ini akan berusaha menjaga ini dari tahrifnya orang-orang ghalin ini, dari penyimpangan kaum yang melampaui batas. Wa ta'wilal jahilin, yang mana mereka bertugas bekerja keras untuk menjaga agama Allah, menjaga ilmu ini dari berbagai macam takwilan orang-orang bodoh, takwil orang-orang jahil. Karena orang jahil dia lebih cepat mentakwilkan sesuai seleranya. Ya. Karena mereka orang-orang yang malas untuk mencari tahu ini apa sih makna ini ayat ini, malas mereka, enggak mau. Pokoknya dapat ayat, dapat hadis, kayaknya pasnya begini sudah. Dicocok-cocokkan saja kan begitu ya, cocok-cocokkan saja sudah. Apalagi tidak punya ilmu alat.
belum selesai bahasa Arabnya kan begitu ya, hanya sebatas bersandar dengan terjemahan, tidak melihat langsung ya secara bahasa apa ini arti ayatnya, ini secara bahasa. Ya, sampai dikatakan ghibah itu kenapa ghibah? Karena dari kata ghaib kan begitu. Ya, yang diceritai nggak ada di depannya. Kalau ada di depannya nggak berani dia ceritai kan gitu. Ya, kalau dia berani menceritakan di depannya ya sudah bertengkar, dia udah berantem kan gitu ya. Ya karena nggak ada, sehingga dikatakan ghaibah, ghibah. Ya kan seperti itu. Seorang yang pengen mengetahui apa ini secara makna yang sebenarnya itu, dia akan berjuang dan berusaha melakukan penelitian sebagaimana ditempuh oleh para ulama. Berbeda dengan orang-orang yang jahil ini. Orang-orang yang jahil maka mereka terburu-buru langsung mentakwil saja, sesuai dengan seleranya sudah ditakwil saja. Iya. Nah, maka orang-orang yang terpercaya ini akan menjaga ilmu tersebut dari manusia-manusia seperti ini. Wa intihalal mubtilin. Demikian juga mereka akan menjaga ilmu ini dari pemalsuan ya ahlul batil. Ya, dari pemalsuan ahlul batil. Ya, pada dasarnya itu ahlu kebatilan. Walaupun menamakan kadang ya ahlu kebatinan. Ya kan? Ada ilmu batin kata orang. Orang-orang kan begitu, ada itu ilmu kebatinan. Saya enggak paham juga apa ilmu kebatinan. Wah, kamu belum sampai tingkat itu berarti. Makanya kalau belum sampai tingkat ilmu itu tidak usah komentar. Ya sudah, saya enggak usah komentar aja memang. Enggak sampai saya ke situ. Saya tahunya secara zahir saja kan begitu kan, secara zahir apa yang terlihat itu zahir bisa dibaca kan begitu, Al-Qur'an kan itu zahir, itu dibaca, hadis bisa dibaca, itu zahir. Itulah ilmu, dipelajari, dipahami. Bukan dipahami secara batin. Gimana batin kan gitu. Batin ini kan keimanan hati, itu terbentuk ketika pemahaman yang ada di kepala ini itu sesuai dengan makna dalil kan begitu. Ya kan? Disitulah terbentuk keyakinan. Ya, ketika pemahaman seseorang salah terhadap Quran, salah terhadap satu ayat, salah terhadap hadis, lalu kesalahan itu menjadi keyakinannya, nah itulah menjadi keyakinan yang batil walaupun dalilnya sama. Paham kan? Walaupun dalilnya sama. Nah, itu yang berbahaya. Dia bawakan ayat, bawakan hadis, tapi sesuai dengan pemahamannya dan itu menjadi keyakinannya. Lalu dia beralasan, Quran kok ada Qurannya, ya ada hadisnya kok. Iya, tapi benar nggak memahami ayat tersebut dan hadis tersebut? Seperti itu pemahamannya. Taib. Nah, ini dia ya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ilmu ini hanyalah layak disandang oleh orang-orang yang memiliki karakter dan sifat seperti itu. Yaitu seperti yang disebutkan tadi. Ya, orang-orang yang adil tadi, udul, orang yang terpercaya, yang mereka menjaga ilmu ini dari tahrif, takwil dan intihal, dari pemalsuan, yang mereka berusaha memalsukan agama Allah Ta'ala dengan mengatakan iya ini dari Islam. Ya kan? Banyak sekarang, bahkan sekarang ini Masya Allah, ketika Allah Ta'ala membuka wasilah-wasilah ya sampainya dakwah, cepatnya sampainya dakwah ini kepada halayak ramai, kepada publik. Begitu juga kita saksikan hari ini munculnya orang-orang yang berbicara di media-media tersebut dengan asal-asalan, lalu menyandarkannya, oh ini dalam Islam ini, ya ini agama begini. Padahal orang yang mungkin benar-benar mengetahui kebenaran tersebut, dia hanya bisa la haula wala quwata illa billah. Sebagai-lagi la haula wala quwata illa billah, ya Allah. Mau bicara juga nanti kena fitnah juga kan begitu. Kadang memang diam itu bagian dari keimanan jika ada maslahatnya dan khawatir mudarat lebih besar. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut, kata Rasulullah. Jadi diamnya kita itu ketika memang kalau saya komentari, saya buat video lagi, ini bisa bahaya lagi kan begitu kan? Malah nanti dicap, oh memang itu yang Wahabi memang. Ya kan begitu kan? Wahabi langsung Wahabi. Wahabi memang benci NKRI, enggak suka pokoknya yang budaya-budaya. Dikira itu kita bukan lahir dari daerah masing-masing, ya kan? Ya itu tidak. Masing-masing kita dilahir dari daerah masing-masing. Ada yang lahir dari daerah Sumatera, semua punya budaya. Saya saja kalau mau ikut budaya saya gimana? Ya kan?
mau ikut budaya asli dari adat saya kan begitu. Tapi ketika Islam itu datang, nah disitulah dia keimanan, ya kan? Disitulah dia keimanan. Kalau kita mau kembali semua ke adat kita masing-masing, ya jadilah kita, bukan jadi seperti sekarang kan begitu. Taib. Nah, oleh karena itu pula harus dibedakan, kata beliau, antara ulama ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu juga ada orang ahlinya juga. Ya gitu ya. Jadi harus dibedakan ulama ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Karena terkadang tersamar. Ya, tersamar itu karena penamaan. Ya, penamaan. Ya setiap orang itu bisa saja mengatakan, wah ini ulama ahlus sunnah, kami ahlus sunnah, iya kan? Bahkan di Indonesia hari ini itu ya semua mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah, kami ahlus sunnah wal jamaah. Ya sama kita juga mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Di mana-mana kaum muslimin, wah kami juga ahlus sunnah, tapi ketika kita melihat ini mana sunnahnya ya? Bertanya kita, ini yang sunnahnya yang mana ketika mengatakan ahli dalam sunnah? Ini sama saja ketika seorang mengatakan, "Oh itu ahli komputer." Tapi begitu disuruh coba kamu mainkan, kamu buktikan kamu ahli dalam komputer. Yang enter yang mana ya? Lah enter saja kamu nggak tahu, gimana mau dikatakan ahli komputer? Kan begitu. Ya sama saja ketika ada orang-orang mengatakan ahli sunnah, ketika ditanya tentang masalah-masalah sunnah, kok yang dikeluarkan masalah malah ya amalan yang bid'ah. Ya ini bukan ahli sunnah. Maka dari itu, oleh karena itu kata beliau, bedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Apa kata Muhammad bin Sirin? Ini salah seorang ulama tabi'in tadi yang kita sebutkan, ulama tabi'in, masih dekat, muridnya sahabat. Ya, apa kata Muhammad bin Sirin? Dahulu orang-orang tidak bertanya tentang sanad. Itu dulu di masa tabi'in. Di masa tabi'in awal-awalnya murid-murid sahabat banyak kan? Masa tabi'in itu banyak. Ya, murid-muridnya sahabat, manusia sudah makin banyak, yang masuk Islam semakin banyak. Awal-awalnya masa tabi'in tidak pernah tanya kalau ada yang menyampaikan hadis Rasulullah bersabda, itu enggak ditanya dari mana dia dapat hadis itu. Ya, enggak pernah dia tanya itu. Hadis Rasulullah SAW kan pernah bersabda. Oh iya betul, disampaikan Rasulullah pernah bersabda. Begitu dulu. Dahulu orang-orang tidak bertanya tentang sanad. Ini tabi'in yang berkata ini. Ya. Namun setelah terjadinya fitnah, yaitu munculnya amalan-amalan yang disandarkan dengan Islam, ketika muncul perbuatan-perbuatan bid'ah, mulailah di situ mereka bertanya. Ya, ketika muncul fitnah, munculnya bid'ah, mulai mereka berkata, sebutkan perawi-perawi kalian. Ketika dia mengatakan Rasulullah bersabda bahwasanya amalannya itu begini, maka harus ditanya, kamu dari siapa dapatnya? Kenapa? Karena masih memungkinkan mereka telusuri dari sahabat atau bukan dari sahabat. Benar nggak dari sahabat ini? Dari siapa kamu dapatnya? Oh dari si fulan. Telusuri si fulan. Kamu dari mana dapat hadis ini? Katanya kamu meriwayatkan hadis ini. Oh iya dari sini sampai kepada dari ya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abbas. Oh betul. Dikatanya dari mana? Dari mana? Ternyata dari orang. Ya saya dengar-dengar juga begitu sih. Saya kira betul juga. Ya sudah, mulai mereka di situ. Karena munculnya banyak bid'ah di masa itu. Hal-hal yang baru yang tidak didapati oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di masa itu saja sudah sewaspada itu mereka. Lalu bagaimana kita di masa ini kita mengatakan enggak apa-apa belajar agama dari siapapun? Enggak bisa. Ya. Kalau yang dia maksud belajar dari siapapun, artinya dari siapapun, apapun bangsanya, warna kulitnya, yang penting manhajnya jelas, ya nggak masalah kan begitu ya. Apapun dia sukunya, apapun bangsanya, warna kulitnya, mau belang-belangkah kulitnya, mau hitam, merah, putih, ya apapun dia dari sukunya, selama yang dia sampaikan dan sumber ilmu dia itu benar, ya nggak apa-apa dari siapapun orangnya, silahkan. Tapi kalau dia membebaskan dari siapapun tanpa harus memilih, yang penting atas nama Islam, nanti dulu. Ya, di masa para tabi'in saja sudah hati-hati, di mana para sahabat masih hidup pada waktu itu. Ya, jadi itu katanya. Sebutkan perawi-perawi kalian. Jika perawi tersebut ahlu sunnah, ahli dalam sunnah, maka mereka ambil hadisnya. Dan jika ahlul bid'ah, maka tidak akan mereka ambil hadisnya. Maka begitu juga hari ini. Ketika dikenal dia orang-orang yang sangat suka berbuat bid'ah,
ya, bergampang dan bermudah-mudahan di dalam hal bid'ah, maka jangan ambil ilmu darinya. Karena kemungkinan ketika kita belajar darinya, kita akan repot, kita akan tanya, ini ada dalilnya atau tidak? Kamu gak usah tanya-tanya dalil, tanya dalil terus kan begitu ya. Padahal tujuan kita adalah untuk mendapatkan ilmu yang benar sumbernya. Karena ini masalah agama. Masalah agama tadi itu ya adalah masalah yang sangat penting bagi seorang muslim. Taib. Demikian pula harus dilihat ya spesialisasi tiap-tiap orang dan mengambil pendapatnya dalam bidang yang sudah menjadi spesialisasinya. Sebab setiap ilmu memiliki tokoh-tokoh tersendiri. Mereka dikenal dengan ilmu tersebut dan ilmu tersebut dapat diketahui melalui mereka. Ya, ini sudah ada di masa sahabat. Bahkan pernah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Di antara para sahabat itu ada yang spesial di dalam masalah hadis. Yang itu tidak ya dimiliki oleh sahabat yang lain. Bukan berarti sahabat yang lain enggak paham hadis. Abu Bakar ya radhiyallahu anhu faham tentang hadis. Ya, banyak hadis-hadis yang bersumber darinya. Umar bin Khattab dan yang lainnya, sahabat-sahabat yang mulia. Tapi terlihat dari sahabat ada yang lebih spesial dalam masalah hadis. Di antaranya siapa? Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Ya, dua ini yang sangat spesial dalam mengumpulkan hadis. Dalam dua orang ini saja berbeda lagi. Yang satu memang hebat dalam hafalan, yang satu hebat dalam nulis hadis. Ya seperti yang pernah kita bahas pekan yang lalu. Kata Abu Hurairah, tidak ada ya seorang sahabat pun yang mengimbangi aku dalam masalah hadis, hanya saja kecuali Abdullah bin Amr. Hanya saja bedanya aku menghafal, dia menulis hadis. Ya, jadi ilmu itu bisa dikenal dari tokoh-tokoh yang memang spesial di sana. Ya. Jadi maksud beliau di sini ketika kita menuntut ilmu, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya dia ulama ahlus sunnah, lalu kita ingin mengambil ilmu dalam bidang tertentu, lihat yang lebih spesial di sana, yang lebih mutakhassis, yang lebih unggul di sana, maka kita lebih mendahulukan dia. Ya, mungkin ada ustadz, oh memang ustadz ini dalam membahas dalam masalah ilmu fikih, wah memang beliau mendalam sekali. Nah, dari beliau. Dalam masalah hadis, memang ulama yang ini dari beliau. Ya, walaupun setiap namanya orang berilmu, dia akan berusaha untuk mendapatkan ilmu secara keseluruhan. Tapi ada orang-orang atau tokoh ya secara tersendiri punya spesialisasi. Nah, kemudian beliau mengatakan Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka periksalah dari siapa engkau mengambil ajaran agamamu. Periksa dari siapa anda mengambil agama, ya maka perhatikan. Aku sudah bertemu 70 orang yang mengatakan fulan berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di tiang masjid ini. Beliau menunjuk Masjid Nabawi, namun aku tidak mengambil satupun hadis dari mereka. Ya, hanya berkata aku mengambil hadis ini di tiang ini, maksudnya di tiang Masjid Nabawi. Sesungguhnya ada beberapa orang dari mereka yang apabila diberi amanat harta, maka ia akan memelihara amanat tersebut. Akan tetapi mereka bukanlah orang-orang ahli dalam bidang ini. Maksudnya dalam bidang agama. Dalam masalah harta dia amanah, tapi dalam masalah agama belum tentu. Ya, belum tentu dia orang yang ahli untuk diambil ilmu darinya. Nah, itu maksud ya Imam Malik di sini. 6. Ya, akan tetapi mereka bukanlah orang yang ahli dalam bidang ini. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab pernah datang ke sini, lalu mereka berkerumun di depan pintunya. Nah, ini yang namanya seorang ahlul ilm. Seperti itu. Jadi tidak setiap orang yang menyatakan, kami dulu pernah mendapatkan hadis itu di Masjid Nabawi, di sini pernah belajar, belum tentu. Akan tapi maksud Imam Malik bin Anas di sini, hendaknya setiap orang harus memeriksa dari siapa dia mengambil ilmu tersebut. Para ahli ilmu telah mengingatkan hal ini dalam tulisan-tulisan mereka. Tujuannya untuk melindungi generasi mendatang agar tidak terpengaruh oleh klaim-klaim dari orang-orang yang bertambah subur tanaman mereka di tanah yang tandus, yakni orang-orang yang ingin mencuat sebelum matang, ingin muncul sebelum tiba waktunya. Nah, ini diantara kerusakan yang sering terjadi. Ya, apa diantaranya? Bersembunyi di balik nama, itu satu tadi ya. Bersembunyi di balik penamaan saja. Ya, jangankan di zaman sekarang ini, di zaman dahulu, di masa Nabi atau di masa jahiliyah sekalipun, seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat, orang-orang jahiliyah itu suka menamakan dengan nama-nama yang terlihat sepertinya baik, padahal di balik itu adalah kesyirikan. Mana ada ahlu syirik di masa
Jahiliyah dulu mereka mengatakan amalan kami ini sama orang-orang amalan syirik ya. Mana ada seperti itu? Kata mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Itu perkataan mereka. Ya, kami tidaklah menyembah patung-patung ini, berhala-berhala ini, melainkan ini bentuk taqarrub, kata mereka. Jadi mereka namakan itu adalah mutaqarrib. Ini adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah. Ini cuma perantara saja patung-patung ini. Lihat mana ada mereka mengatakan, wahai manusia, ini amalan kita amalan syirik ya. Enggak ada. Mereka namakan yang baik-baik. Ya, ketika mereka mengatakan Lata, ya kan, Uzza dalam surah An-Najm itu, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatul ukhra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah nama-nama itu melainkan kalian yang memberi nama, kalian dan bapak kalian yang memberi nama itu, yang Allah taala tidak memberikan keterangan terhadap nama itu. Jadi mereka bersembunyi di balik nama. Dari kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, mereka bersembunyi dengan membuat nama-nama yang bagus. Uzza itu kan dari kata aziz, padahal kesyirikan. Lata dari kata ilah, ya. Al-Manah dari kata Al-Mannan, nama-nama Allah dipelesetkan. Supaya apa? Supaya orang tertipu. Ya lihatlah hari ini menamakan ilmu tauhid, kan begitu ya. Ilmu apa lagi namanya? Ilmu hikmah, ya kan? Ilmu batiniyah, ilmu Allah, ilmu apa pokoknya yang dia supaya kelihatan atas nama Islam. Padahal kalau kita melihat tidak ada Islamnya di dalamnya, hanya dipaksa-paksakan saja, hanya mereka saja yang menama-namakannya. Nah ini dia, itu yang dikhawatirkan. Nah demikian juga di sini beliau mengingatkan, yakni orang-orang yang ingin mencuat sebelum matang, ingin muncul sebelum tiba waktunya. Nah, maka para ulama sering mengingatkan para ahlul ilm, kita semuanya, hati-hati dengan ya at-tasaddur qabla ta'ahul. Terburu-buru muncul sebelum menjadi ahlinya. Banyak sekarang ini kita dapat seperti itu. Cuma ikut seminar 1 pekan, selesai langsung ya, langsung jadi dai besar, kan begitu kan? Langsung bicara, berani bicara sini, bicara situ, dipanggil ke sana ke sini, dipanggil di stasiun televisi, berbicara tentang agama, dan baca Qur'annya saja mungkin masih salah. Menyebutkan ayat tapi dia terjemahkan dengan ayat yang lain. Iya kan? Ini hancur seperti itu, agama itu rusak jadinya gara-gara orang-orang seperti itu. Ya, at-tasaddur qabla ta'ahul, kata para ulama. Hati-hati terburu-buru muncul. Nah, kita juga belajar ilmu itu jangan terburu-buru, aku cuma belajar tajwid langsung muncul membicarakan tentang hukum ini hukum itu. Jangan. Tajwid itu masih awal mulanya saja tajwid. Nanti belum lagi kepada tafsirnya, belum bahasa Arabnya, belum lagi usul tafsirnya, kan begitu. Belum lagi nanti kepada rangkaiannya kepada hadisnya, belum lagi kepada fikihnya. Iya, jangan terburu-buru. Mereka berkoar-koar di majelis-majelis ilmu, sibuk mengeluarkan fatwa dan sibuk mengarang buku. Mereka mendesak naik ke puncak yang telah ditempati oleh para ulama terlebih dahulu. Mereka menempatinya untuk merubuhkan batas-batas pemisahnya dan mengurai jarinannya. Aksi mereka bertambah gila lagi dengan berdatangannya orang-orang awam dan orang-orang setipe dengannya ke majelis-majelis mereka dengan perasaan takjub, amat girang menyimak cerita-cerita kosong mereka. Nah ini kadang tertipu dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita. Ya, biasanya dibawakan cerita-cerita orang saleh yang memiliki kelebihan-kelebihan yang itu tidak biasa dimiliki oleh manusia. Ya, tiba-tiba hilang lagi makan. Ternyata muncul di sana katanya, kan begitu kan? Muncul di mana? Di Ka'bah. Ya kan seperti itu. Dan yang lainnya. Kita bukan menafikan adanya kekaromahan para aulia Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu enggak kita nafikan. Ulama-ulama ahlu sunnah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka ketika menyebutkan ya hal-hal yang di luar maksudnya kebiasaan manusia, itu kadang muncul pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan itu hak, benar. Akan tapi kalau disuruh ngulangi enggak bisa.
Ya, dan ingat bahwasanya kekaromahan bahasa kita ya. Karomah itu kan karimah, kemuliaan Allah. Ya. Kekaromahan yang Allah berikan kepada wali, ini yang harus kita pahami. Ini biasanya diberikan oleh Allah kepada wali Allah yang dalam keadaan mau melemah imannya. Ini kata para ulama. Ya, Allah Ta'ala cinta sama wali Allah tadi supaya enggak lemah imannya, dia dikasih kelebihan sehingga dia merasa, oh saya ternyata masih diperhatiin oleh Allah Ta'ala, naik lagi imannya. Ya, jadi kekaromahan itu bukan diberikan kepada wali Allah yang lagi kuat imannya. Karena kalau yang lagi kuat imannya, dia akan mengatakan, silakan aja, kau pilih mau tebas bagian mana. Iya, begitu. Tapi kalau dia udah ada rasa takut-takut, kadang diberi oleh Allah kewalian. Tiba-tiba mau ditebas pedang, pedangnya bengkok, gitu ya. Itu bisa saja, ya. Tapi kalau dia suruh coba ulangi lagi atraksi seperti tadi, ya nggak bisa, nggak bisa. Jadi itu yang harus kita perhatikan, bahwasanya wali-wali Allah Ta'ala itu diberikan karomahan itu saat mereka mulai melemah imannya supaya kuat lagi imannya. Tapi kalau wali Allah yang sudah kuat imannya, udah dibiarkan, lawan aja itu, karena Allah tahu ini kuat sudah imannya. Ya, berdarah nggak apa-apa, karena dia kuat sudah, dia siap itu. Tapi kalau dia dalam keadaan mulai ragu, gimana ini? Nah, di situ kadang Allah Ta'ala menampakkan. Ya, itu seperti yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, kapan kadang kekaromahan itu muncul pada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, seorang penuntut ilmu seharusnya menimba ilmu dari ahli fikih yang terkenal kuat memegang agama, dikenal saleh dan menjaga kesucian diri. Kemudian beliau mengatakan, dan hendaknya ia juga harus menghiasi diri dengan etika-etika ilmu seperti sabar, santun, tawadhu terhadap sesama penuntut ilmu, bersikap lembut kepada sesama, rendah hati, penuh toleransi kepada teman, mengatakan yang benar, memberi nasihat kepada orang lain, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Nah, ini nasihat Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi kepada setiap penuntut ilmu, hendaknya dia harus menghiasi diri dengan etika-etika ilmu. Nah, ini nasihat bagi kita semua. Ya, ini nasihat bagi kita semua. Ketika kita menisbatkan, menyandarkan diri kita kepada penuntut ilmu, maka jadikan waktu-waktu kita setiap hari lebih banyak dengan ilmu. Itu namanya penuntut ilmu. Ketika kita menyatakan bahwasanya kita adalah seorang talibul ilm, maka usahakan ya, dalam satu hari kita itu lebih dominan, lebih banyak waktu kita itu berkaitan dengan ilmu. Kemudian berusaha menghiasi diri kita dengan etika-etika penuntut ilmu. Apa diantaranya? Penyabar, santun dalam bicara, santun dalam berbuat, bertindak, tawadhu, terutama terhadap sesama penuntut ilmu. Ini kadang kita dapati fitnah ya di zaman sekarang ini, belakangan hari ini, dan sudah ya mulai muncul di antara sesama penuntut ilmu syar'i, di antara sama penuntut ilmu sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, kurang ramah, kurang santun, enggak melihat sebuah masalah yang diperselisihkan, terburu-buru langsung main tahdzir saja, ya, langsung meninggalkan saja, hanya dalam masalah-masalah sepele, ketika ketemu sama penuntut ilmu sama temannya langsung buang muka, enggak mau mengucapkan salam. Ini enggak pas. Kayaknya kita ini ahlul bid'ah saja, kan begitu. Ya. Ahlul bid'ah sekalipun itu harus dilihat tingkat bid'ah yang dia lakukan, kan begitu. Apakah benar-benar dia ahli dalam bid'ah yang harus dihajar, diboikot, kemudian ketemu kita enggak ini gitu ya, enggak berpapasan dengannya, enggak mengucapkan salam. Nah, pada asalnya kita diperintahkan untuk terhadap sesama penuntut ilmu itu harus saling tawadu, bersikap lembut kepada sesama penuntut ilmu syar'i, rendah hati, penuh toleransi kepada teman. Dalam masalah-masalah yang berbeda itu tidak perlu sampai bersikeras, sampai tadabur, ya, saling membelakangi, saling dengki, saling membenci, ya, tidak perlu sampai seperti itu. Apalagi dalam masalah-masalah yang ulama saja hanya cuma berselisih pendapat, tapi nggak sampai mengecam satu yang lainnya, nggak sampai menyuruh untuk pergi dan berpisah darinya, tidak. Ya, taib. Jadi itu penuh toleransi kepada teman, mengatakan yang benar, memberi nasihat kepada orang lain, dan sifat-sifat terpuji yang lainnya.
Taib. Ini mau kita bacakan kayak ini. Ya, intinya ini beliau ingin menyambung dalam kitabnya yang langka yakni Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami. Beliau ingin menjelaskan di sini bagaimana dahulu, ya ini sebenarnya masuk kepada ilmu hadis, ya. Bagaimana dulu para ulama ketika mereka ingin mendapatkan sebuah hadis itu tidak segampang ketika ada orang datang menyampaikan Rasulullah bersabda langsung terima, tidak. Mereka akan pilih-pilih dulu di antara para perawi ini. Siapa perawi yang paling di antara mereka itu yang paling bisa dekat kepada yang di atasnya. Ya, itu di sini ya. Jadi mereka akan memperhatikan sanadnya Ali, perawi itu memang ada hubungan nanti kekeluargaan nasab enggak kepada sahabat, begitu ya. Itu diperhatikan oleh mereka dan seterusnya. Insyaallah ini bisa dibaca sendirilah ya. Cukup sudah masuk 8:30 nanti antum kelamaan. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Intinya sudah kita dapati di sini dari pembahasan ini bahwa ya terlarangnya kita mengambil ilmu dari orang-orang yang terlihat jelas di sana ya menyiarkan ataupun menyampaikan melariskan bid'ahnya ataupun yang terindikasi kepada sukanya ya terindikasi bahwasanya dia membolehkan perkara-perkara yang sudah jelas-jelas para ulama menyatakan itu adalah bid'ah, maka tinggalkan. Kita menuntut ilmu, mengambil ilmu dari orang-orang yang benar-benar jelas di atas manhaj yang jelas ini, di atas akidah yang jelas, dan senantiasa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan petunjuk dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena penjagaan dari Allah, ya sebatas kita bersandar dengan usaha saja maka tidak akan berhasil. Tapi kita harus berusaha untuk mencari yang terbaik, mencari guru yang terbaik, ya. Kemudian kita memperbanyak doa agar kita diberikan hidayah dan senantiasa dijaga atas hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana rasa cukup ya pembahasan kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan pada kaum muslimin, dan menjadikan kita dan kaum muslimin berada di atas agama Allah yang benar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini saja. Insyaallah tidak ada tanya jawab ya. Cukup waktunya karena tidak boleh terlalu banyak tanya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.